Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fian di channel kita yang membahas tentang kesehatan. Jadi kita akan membahas obesitas. Obesitas adalah kondisi yang sangat kompleks, banyak faktor di dalamnya ya. Ada faktor sosial, ekonomi, psikologis juga. Obesitas ini mempengaruhi kita dari segala usia. Lebih dari 150 negara mengalami permasalahan tentang obesitas. Nah, peningkatan makanan dari segi nutrisi yang rendah dan kita konsumsi banyak gula dan lemak jenuh yang tinggi, ditambah lagi kita kurang aktivitas fisik atau kurang olahraga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kegemukan. Nah, kegemukan ini kalau kita nggak maintenance dengan baik akan menyebabkan obesitas. Nah, dari obesitas ini akan menimbulkan banyak penyakit ya. Salah satunya penyakit kronis, termasuk dalamnya adalah penyakit diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan juga penyakit stroke. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang obesitas, ayo kita simak dulu fakta-fakta tentang obesitas. Yang pertama adalah dari website WHO, World Health Organization, di mana Nauru adalah negara yang paling obesitas di dunia dengan persentase 61% dari populasi orang dewasa di negara itu terkena obesitas. Yang kedua adalah negara Vietnam, di mana negara yang paling sedikit mengalami obesitas dengan tingkat 2,1% dari populasi orang dewasa yang kena obesitas. Kemudian fakta yang ketiga adalah lebih dari 1,9 miliar orang di dunia mengalami kelebihan berat badan, dan dari jumlah itu 650 jutanya mengalami obesitas pada tahun 2016. Nah, fakta yang keempat adalah prevalensi obesitas meningkat 3 kali lipat di seluruh dunia dari tahun 75 sampai tahun 2016. Dari 4 fakta tadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan obesitas yang cukup tinggi dari tahun ke tahun ya. Nah, kelebihan berat badan ini merupakan bagian dari obesitas. Nah, saya mengambil data lagi dari Indonesia. Menurut penelitian dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar menginformasikan bahwa adanya tren peningkatan obesitas pada orang dewasa di Indonesia. Nah, dimulai sejak tahun 2007 adalah 10,5%, di tahun 2013 meningkat menjadi 14,8%, menjadi 21,8% di tahun 2018. Jadi baik di dunia maupun di Indonesia rata-rata kasus obesitas ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, obesitas di zaman sekarang ini akan menjadi sesuatu yang sangat susah dielakkan ya, atau bagaimana kita mengakses makanan di zaman sekarang sudah cukup mudah, banyak gerai makanan, banyak warung makanan, banyak aplikasi online yang membantu kita untuk mendapatkan makanan. Nah, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Obesity Research and Clinical Practice pada tahun 2015, disebutkan bahwa berat badan manusia pada zaman dulu dan sekarang itu beda. Pada zaman modern zaman sekarang itu lebih tinggi 10% daripada zaman dulu di tahun 80-an kalau nggak salah. Nah, hasil ini diperkuat dengan perbandingan pola makan dan tingkat aktivitas atau olahraga yang sama. Tapi tetap aja manusia zaman sekarang memiliki berat yang lebih berat 10%. Nah, ini saya membuat asumsi tabel dari kondisi sekarang dan kondisi dulu di tahun 80-an. Di mana tahun 80-an dulu belum ada aplikasi online yang memudahkan kita untuk belanja online, untuk beli makan secara online. Nah, kalau sekarang orang rata-rata sudah punya HP. Rata-rata juga orang sudah memiliki aplikasi dalam HP-nya untuk bisa beli makanan secara online. Zaman dulu snacknya mungkin ya bervariasi juga, tapi tidak sekompleks dan sebanyak jenis variasi snack zaman sekarang. Nah, seperti yang kita sudah bahas di awal bahwa obesitas terjadi ketika kita banyak mengkonsumsi makanan ya. Banyak konsumsi makanan yang rendah nutrisi, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, dan kita jarang melakukan aktivitas fisik atau mungkin kita jarang berolahraga, banyak makan, olahraganya kurang. Nah, kebiasaan ini jika terus-menerus kita lakukan akan menyebabkan kegemukan. Kegemukan ini berasal dari kenaikan berat badan kita. Dan kalau kegemukan nggak kita maintenance akan menjadi obesitas. Orang gemuk belum tentu obesitas, tapi orang obesitas biasanya gemuk. Nah, ada sistem hitungan yang bisa memudahkan kita untuk mengklasifikasikan apakah kita ini sudah obesitas atau hanya sekedar gemuk atau kelebihan berat badan saja. Kita mengenal yang dinamakan Body Mass Index atau disingkat BMI. Dalam bahasa Indonesia adalah indeks massa tubuh. BMI bisa juga digunakan sebagai indikator bahwa orang dengan berat badan ini dan tinggi badan sekian itu ideal atau enggak, atau sehat atau enggak ya. Nah, rumus dari BMI ini adalah berat badan kita dalam kilo dibagi dengan tinggi kita dalam meter dikuadratkan, jadi kilogram per meter kuadrat.
Nah, bagi teman-teman yang malas hitung, saya sudah sertakan link di bawah untuk menghitung BMI secara instan, nggak perlu hitung secara manual. Nah, saya mengambil referensi lagi dari verywellhealth.com mengatakan bahwa angka kematian terendah itu berada pada, kalau yang wanita itu berada di antara BMI 22 hingga 23,4, dan kalau pria itu berada di BMI 23,5 sampai 24,9. Beberapa peneliti mengatakan bahwa pada mereka yang sangat gemuk, harapan hidup dapat berkurang sekitar 5 hingga 20 tahun bagi mereka yang gemuk. Nah, gemuknya seberapa ya kita nggak tahu, nggak dibahas di sini ya. Ya intinya kita jangan gemuk-gemuk banget lah ya. Nah, lebih lengkap lagi saya ingin meng-share body transformation saya. Bermula ketika saya ini di era mungkin setelah lulus SMA ya, di awal kuliah berat badan saya 70 kilo. Sebenarnya ketika saya SMA pun berat badan saya relatif stabil di 68 sampai 70 kilo lah. Ya mungkin karena uang jajan terbatas ya waktu itu, juga seringnya uang dibelikan untuk rokok. Pada saat itu saya masih rokok sih, saya lebih mending rokok daripada saya nyemil. Tapi sebenarnya rokok termasuk cemilan ya, nggak tahu ya. Lanjut ketika saya kuliah, itu proses saya kuliah, saya sedang wisuda, berat badan saya naik 9 kilo menjadi 79 kilo. Ya meski nggak kelihatan banget sih ya. Di fase awal kuliah dan saya saat lulus kuliah kurang lebih 5-6 tahun lah ya, saya memiliki berat badan yang kategorinya normal ya waktu dulu. Waktu dulu saya SMA saya juga punya berat badan yang agak six pack ya. Lanjut ketika saya kerja, berat badan saya naik ke 92 kilo tepatnya di tahun 2018. Kemudian saya menikah dan saya berkeluarga, berat badan saya terus meningkat, meroket sampai pernah tertinggi di 115 kilo kalau nggak salah di Oktober tahun 2020. Jadi selama 2 tahun 2018 sampai 2020 saya mengalami perkembangan fase di mana saya kelebihan berat badan menjadi obesitas di 115 kilo. Nah, tepat di pertengahan November 2020 saya mencoba untuk membuat resolusi di tahun 2021 supaya resolusi saya itu ingin memiliki pola hidup yang sehat, kebiasaan yang sehat, tidak sekedar diet tapi mengubah kebiasaan dan tentunya kualitas makanan saya. Saya nggak berfokus ke diet ketat, sebab dulu ketika saya kuliah saya pernah mencoba diet ketat dan berhasil ya, meskipun hanya 2 bulan kalau nggak salah, dan berat saya nambah lagi. Oh iya, hasil terbaru dari saya adalah ini foto saya di pertengahan Maret 2021. Selama kurang lebih 4 bulan ini saya turun berat badan dari 115 kilo ke 81 kilo, itu sebesar 34 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau rata-rata ya sekitar 8 kilo per bulan selama 4 bulan. Nah, by the way saat video ini dibuat berat saya 81,7 kalau nggak salah. Obesitas ini terjadi melalui tahapan ya, prosesnya lama, dan kalau kita nggak memaintenance makanan kita, pola makan, kebiasaan kita dengan baik ya kita akan berakhir ke obesitas. Jadi sebenarnya obesitas bisa dilakukan lagi sih, obesitas 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Nah, obesitas ini penyebab utamanya sebenarnya bukan dari kita overeating atau kita banyak makan, tapi dari sesuatu yang akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang suka video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru yang akan membahas tentang apa sih penyebab dari obesitas ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.